warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Capstone Design, Bapak Syah Alam, serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Lailatul Fat, Dendi Hermawan, Devi Trianasari, Insan Muhammad Fauzi, serta Safana Fazadaina akan mempresentasikan mengenai perencanaan proyek Capstone Design kami dengan judul Rancang Bangun Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida dalam Pengolahan Smart Feeder Tambak Udang di Pesisir Pantai Berbasis IoT. Next, untuk poin-poin yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, mungkin akan saya sebutkan secara singkat, ya ini mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, luaran atau output dari proyek Capstone Design, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan kegiatan, biaya pembuatan proyek, jadwal kegiatan, gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan, susunan organisasi dan pembagian tugas, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudara Dendi. Kepada Saudara Dendi, dipersilakan. Oke, terima kasih, Luna. Saya akan menjelaskan latar belakang yang paling pertama, pembudidayaan udang dan pengusaha kecil maupun besar yang berkembang dengan pesat. Mengutip dari Direktorat Jenderal Perikanan, Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu kendala yang masih menjadi masalah bagi pembudidaya itu terjadinya ketidakseimbangan kondisi lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai akibat pengelolaan budidaya yang tidak terkontrol. Dan yang kedua, perlu dilakukan peningkatan penerapan teknologi yang inovatif, aplikatif, dan efisiensi sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tambak dan perbaikan kualitas lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas air juga bergantung dari jumlah pakan yang ditebar secara merata dengan menggunakan mesin automatic feeder. Dan yang poin keempat, berdasarkan penelitian menggunakan automatic feeder secara nyata mampu mengurangi masa pemeliharaan udang faname secara intensif. Oke, next. Untuk rumusan masalah yang pertama dengan menggunakan automatic feeder, bagaimana cara agar dapat mengefisiensi waktu untuk para pekerja. Dan yang poin kedua, bagaimana membuat jadwal pemberian pakan ikan secara otomatis dengan base waktu real time atau dari RTC. Oke, next. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama membantu para pekerja tambak dalam mengontrol tambak udang terutama pemberian makan. Dan tujuan kedua, membantu para pekerja udang agar pemberian makan dapat dilakukan tepat waktu. Yaitu luaran yang pertama dari purwarupa atau prototype desain dari proyek yang dikerjakan. Kemudian selain itu juga menghasilkan video simulasi alat yang akan diunggah di YouTube. Kemudian presentasi akhir hasil proyek yang berupa PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu laporan akhir proyek. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka kami terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu panel surya. Seperti yang kita ketahui, dari yang alat akan dibuat terdapat 2 sumber, yaitu panel surya dan wind turbine. Panel surya ini juga suatu alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari yang menjadi energi listrik, di mana target kami yaitu dari matahari dan angin. Yang kedua, wind turbine. Wind turbine itu merupakan kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Jadi angin tersebut akan diubah menjadi listrik melalui perputaran generator. Yang ketiga yaitu node MCU. Node MCU merupakan salah satu microcontroller yang mendukung Internet of Things karena node MCU ini tergabung dengan ESP8222 yang bisa mengakses terhadap Wi-Fi dan juga chip komunikasi USB to serial. Dari node MCU ini tersebut juga mempunyai beberapa banyak pin seperti 10 port GPIO dari digital 0 sampai digital 10, kemudian fungsionalitas PMW, antarmuka I2C dan SPI, antarmuka satu wire dan ADC. Kemudian real time clock. Real time clock itu merupakan IC
yang berfungsi sebagai selanjutnya yang kelima yaitu inverter. Inverter yaitu suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang mengubah arus listrik DC menjadi AC, di mana dari sumber panel surya dan wind turbine itu diubah menjadi AC untuk kepentingan beban AC. Selanjutnya sensor arus. Sensor arus mendeteksi jumlah arus yang mengalir dari sumber panel surya dan wind turbine. Di sensor arus yang digunakan yaitu ZM-CT103C. Kemudian yang ketujuh ada sensor tegangan, di mana sensor tegangan salah satu sensor yang digunakan untuk monitoring terhadap parameter tegangan yang ada dari panel surya maupun wind turbine. Dan yang terakhir yaitu aplikasi Blink. Aplikasi Blink adalah suatu platform yang mendukung IoT yang dapat menghubungkan dari node MCU melalui internet yang bisa ditampilkan di smartphone ataupun di komputer lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait metode pelaksanaan kegiatan dalam proses perancangan kapasitas pondasian kelompok kami. Dimulai dari pertama, tahapannya adalah identifikasi masalah. Jadi harapannya kami bisa menyelesaikan sebuah masalah dari proyek yang akan kami buat. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Dendi bahwa kami ingin mencoba membantu para peternak udang. Nah, setelah mendapatkan masalah yang ingin kita pecahkan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan studi literatur dan data untuk mendukung dan memperkuat kelompok kami dalam melakukan proses perencanaan dan juga perancangan alat yang akan kami buat. Dari informasi yang sudah kami himpun, dari data dan juga studi literatur yang dilakukan, selanjutnya adalah tahapan perancangan prototipe. Perancangan ini mulai dari desain alatnya, kemudian kebutuhan power dan segala macam masuk ke dalam tahapan ini. Setelah dilakukan perancangan secara matang, alat sudah jadi, dilakukan simulasi dan uji coba untuk mendapatkan data dan juga bagaimana kinerja dari alat yang sudah kami buat nanti. Dari data dan hasil simulasi yang sudah dilakukan, kemudian kami susun ke dalam bentuk laporan kegiatan akhir final yang akan dikumpulkan di akhir nanti. Oke, next. Nah, untuk merealisasikan alat yang sudah kami rancang tentu membutuhkan biaya. Kami juga sudah menyusun perkiraan biaya. Estimasinya total di angka 4 juta. Itu sudah termasuk perlengkapan diperlukan, bahan-bahan yang habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya lain-lainnya. Next. Ini untuk biaya secara detailnya ya, tidak akan saya jabarkan terlalu detail. Yang intinya semua yang sudah dirangkum tadi, biaya perjalanan, biaya lain-lain, biaya habis pakai, dan juga biaya perlengkapan, itu dijabarkan di sini. Ada mulai dari panel surya dan turbin angin ya sebagai sumber utama power. Kemudian ada sensor, ada microcontroller, ada kabel, dan segala macamnya. Ini sudah kami jabarkan. Oke, next. Nah, untuk agar supaya tidak melenceng, kami juga mencoba menyusun timeline jadwal eksekusi dari kelompok kami dimulai dari bulan Maret kemarin. Ada studi literatur yang sudah dilewati, kemudian ada pemodaan alat dan penyusunan proposal yang alhamdulillah sekarang sudah jadi. Dan sekarang ada di minggu awal bulan Mei, seharusnya kami sudah mulai untuk ke tahapan pengumpulan alat dan bahan dan juga mulai pembuatan prototipe sampai nanti di awal Juni. Dan kemudian dilanjutkan untuk pengujian di minggu kedua bulan Juni, serta evaluasi dan tahap penyempurnaan di akhir bulan Juni untuk selanjutnya dilakukan penulisan laporan kegiatan sampai awal Juli dan diserahkan kepada dosen. Itu Pak Syahalam. Oke, next. Oke, selanjutnya berikut merupakan gambaran teknologi yang akan kami terapkan karena kami menggunakan dual hybrid yaitu wind turbine dan juga panel surya. Kami akan meletakkan panel surya ada di bagian atas dan kemudian pada tiang yang sama untuk menghemat efisiensi bahan, kami juga meletakkan wind turbine yang berbentuk horizontal HAWT karena wind turbine ini kami rasa lebih mudah ditemukan di pasaran. Dapat dilihat pada bagian A merupakan gambar tampak samping, di mana nanti kita akan meletakkan panel box yang berisi komponen-komponen yang kami butuhkan di dalam panel box ini supaya tidak dijangkau oleh hewan, tapi masih mudah dijangkau oleh manusia. Selanjutnya pada bagian B merupakan tampak samping juga, sebelah
selanjutnya lagi, gambar C merupakan tampak belakang, sehingga dari belakang kita akan menerapkan ada wind turbine di sana, namun panel suryanya akan menghadap ke depan. Selanjutnya, pada gambar D dan E akan dilihatkan pada tampak depan dan juga tampak atas, di mana kita bisa melihat panel suryanya menghadap bagian atas. Selanjutnya, nah, berikut merupakan gambaran teknologi yang akan kami terapkan di bagian feeder otomatisnya. Jadi kami menggunakan sebuah dispenser pemberi makan secara otomatis. Jadi nanti knob atau valve ini akan dilengkapi dengan sebuah motor servo untuk mengontrol laju keluarnya makanan dari tambak udang sendiri nanti. Seperti itu. Ini merupakan gambar tampak depan di bagian A dan juga B merupakan gambar tampak sampingnya. Next. Untuk memudahkan kami dalam pembelian barang, kami juga menyusun sketsa dalam rincian beberapa barang yang kami butuhkan untuk pembangunan prototipe kami. Yang pertama, kita menggunakan wind turbine tipe HAWT dan juga panel surya yang nantinya mereka akan dikontrol menggunakan charge controller PV dan juga charge controller HAWT yang dipisah. Kemudian keduanya akan masing-masing masuk ke dalam baterai PV dan juga baterai HAWT. Selanjutnya, kedua baterai itu akan dihubungkan dengan buck converter dan juga inverter. Inverter ini nanti akan berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi AC dan nantinya untuk menghidupkan steker yang bisa untuk output menyalakan lampu 10 watt dan juga charger HP. Selain itu, kita juga menggunakan microcontroller berupa Node MCU yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi sehingga memudahkan kita nanti untuk monitoring di akhirnya. Kita menggunakan dua buah sensor yaitu TEC-V sensor atau sensor pegangan dan kemudian ada sensor arus yang nanti keduanya akan dikombinasikan menjadi monitoring daya. Selanjutnya kita juga menggunakan modul RTC atau modul real time clock yang akan kami gunakan untuk memberikan real time waktu saat kita mengontrol pemberian makan secara otomatis. Semua dari garis kuning-kuning kotak ini akan dimasukkan ke dalam panel box agar lebih rapi dan output dari panel box ini akan bisa terhubung langsung di smartphone sebagai monitoring kami untuk memangkas biaya yang akan disambungkan dengan aplikasi Blink dan juga motor servo dan juga feeding automation-nya akan terpisah karena kami letakkan di tengah tambak udangnya sesuai titik yang telah ditentukan. Next. Baik, selanjutnya adalah susunan organisasi dan pembagian tugas dari kelompok kami. Ini merupakan rencana pembagian tugas yang beberapanya sudah kami jalankan dan akan kami jalankan juga ke depannya, yang mungkin di kemudian hari akan disesuaikan mulai dari kelompok yaitu Nurul Laila Tupat dan kami sebagai anggota yaitu Devi Diana Sari Jaan, Savana Fadadena, Ihsan Muhammad Fauzi dan Dendi Hermawan dalam pembuatan proposal, mengatur keuangan, menyusun laporan akhir, hingga pembuatan prototipe. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan proposal serta dalam mengkaji masalah yang ingin kami selesaikan dengan solusi yang ingin kami tawarkan. Next. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Dengan demikian selesailah presentasi dari kelompok 8 mengenai Project Capstone Design dan harapan kami adalah supaya luaran atau output yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Serta kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing serta teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Dan itu kami juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.